Halo, what's up? Nama gue Zaid dan gue kali ini akan share video tentang kesehatan. Jadi kali ini sebenarnya kita akan melakukan yang namanya detox, atau lebih tepatnya detox wortel. Gue tahu dari mana sih detox wortel itu? Accidentally, nggak sengaja nemu dari seseorang yang udah komen di IG-nya artis. Dan waktu itu gue klik profilnya dia dan ternyata dia adalah survivor cancer. Pola hidupnya dia itu mempengaruhi kesehatannya dia gitu. Dan badan gue tuh nggak enak banget. Sampai semuanya sakit, gue pusing berbulan-bulan. Terus jantungnya sering berdebar sendiri. Jadi liver gue juga sakit, entah itu liver atau pankreas gitu ya. Lambung juga, dada juga sering sesak gitu. Nafasnya juga sih. Terus gue bingung gitu, nih gue sebenarnya sakit apa sih? Gue ke dokter berkali-kali dikasih obat, tapi kayak nggak nemu gitu, nggak sembuh penyakitnya. Penyakit A hilang, terus tiba-tiba muncul B hilang muncul C hilang muncul D gitu. Dan gue kayak bingung ini sebenarnya gue sakit apa sih? Nah sampai akhirnya dia ngasih tahu di Instagramnya kalau misalnya detox wortel itu bisa membersihkan seluruh tubuh kita dari sel-sel yang nggak bener, sel-sel yang udah bermutasi, sel yang tidak normal yang akhirnya menjadi penyakit. Itu tuh disebabkan karena apa penyakit-penyakit itu? Ternyata adalah dari pola hidup kita, terutama dari makanan. Karena kita sering banget kan dari kecil sampai sekarang nih ya, makan santan, makanan yang berbumbu atau daging-dagingan. Yang kita tahu kan itu adalah makanan normal kan, tapi sebenarnya makanan processed food itu sebenarnya bukan makanan yang sehat sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat orang Jepang ya, dia suka banget makanan mentah. Kenapa orang Jepang suka makan makanan mentah? Padahal itu rasanya juga nggak terlalu enak buat kita ya kan. Amazingly adalah orang Jepang itu sehat-sehat gitu. Dan mereka tuh kurus-kurus, nggak ada yang kayak obesitas tuh jarang banget kecuali pesumo ya. Manusia pertama itu kan Nabi Adam ya. Nabi Adam itu coba lu bayangin deh, dia turun ke bumi, kalau mau makan itu dia masak dulu atau langsung makan kata lo. Ya kan? Dia pasti langsung makan aja gitu, dari buah-buah dimakan, daun-daun langsung dimakan. Diriwayatkan umurnya tuh ribuan bahkan lebih ya. Makanya orang-orang zaman dulu tuh super sangat sehat karena dia makan raw food. Nah jadi kita nih yang sakit-sakitan nih di zaman modern nih, pasti kita mencari dong apa sih obatnya gitu. Dan kalau kita ke dokter pun, dokter itu hanya mendiagnosis dan melakukan tindakan medis. Dia tidak akan menyarankan, oh kamu pulang aja, minum jamu gitu, nggak mungkin. Jadi solusi yang tepat adalah melakukan detoksifikasi di rumah. Artinya lu bebas dari makanan normal selama beberapa hari. Kalau di dalam program detox ini adalah 4 hari. Jadi 3 hari itu minum jus wortel doang, dan 1 hari itu minum air putih doang, air alkali. Nanti gue akan jelasin detailnya, sekalian praktek ngejus wortelnya. Jadi ini konsepnya adalah gini, kendaraan itu yang setiap hari kita pakai, itu pasti ada masa rusaknya kan? Dan ada masa servis, dia harus ke bengkel. Nah kalau manusia, detox itu adalah tidur, istirahat gitu. Ya memang benar, istirahat itu memang bisa mengembalikan atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Cuman kalau tubuh kita udah sakit, itu istirahat doang tuh belum cukup gitu. Karena besoknya pasti akan sakit, masih sakit gitu. Nah caranya adalah dengan yang namanya detox. Ini caranya kita ke bengkel atau memperbaiki, istilahnya manggil montir lah gitu. Manggil montir itu adalah dengan cara detox ini gitu. Jadi manfaat detox ini adalah kita kayak manggil montir buat memperbaiki sel-sel tubuh kita semua. Jadi semuanya bakal diperbaiki karena struktur wortel itu cairannya sama dengan struktur darah. Jadi sangat mudah sekali terserap oleh tubuh. Nah sekarang ini gue mau coba 4 hari full, gimana efeknya terhadap badan gue. So bahan-bahannya apa aja? Yang pertama sih lu butuh wortel dalam jumlah banyak. Wortelnya lu bisa pakai wortel apa aja. Bisa wortel lokal, wortel brastagi, atau wortel impor, terserah. Tapi kalau gue pribadi sih pakainya yang ini. Gue pakainya wortel brastagi. Lu bisa cari di Tokopedia atau di Shopee. Nih, jadi ini beratnya 10 kilo. Harganya lebih murah ya. Ini harganya 150 ribuan. Ini buat 1,5 hari. Jadi lo tinggal beli ini 2. Itu cukup dengan sekitar 300-an lebih lah. Lo bisa melakukan detox ini. Itu bukan harga yang mahal lo ya. Coba sekarang gue tanya sama lo, kalau misalnya lo sakit ke dokter nih, lo sakit nggak jelas nih, lo ke dokter berapa kali ya kan? Gue ke dokter syaraf nih kemarin. Karena gue cek di dokter BPJS tuh dikasih obat biasa dan nggak sembuh. Terus gue ke dokter syaraf, kenanya berapa? Sekitar 500 ribuan gitu, 500 ribuan, dan itu juga nggak sembuh gitu.
Jadi 300.000 untuk detox wortel ini nggak mahal. Oh, ada satu lagi. Lu juga butuh satu alat lagi namanya cold press juicer. Bukan kayak blender ya. Modelnya tuh seperti memeras kayak di zaman batu lah ya. Ditumbuk. Kan keluar airnya tuh. Nah, airnya itu yang kita ambil buat kita minum nanti. Oh iya, juicernya seperti apa? Ini ada di sini. Sebenarnya ada banyak banget juicer yang bisa kalian beli. Tapi kalau misalnya buat awalan, mendingan gue saranin sih lu beli yang Sharp. Karena buat juicer ini adalah harga yang menurut gue masuk akal dan lumayan. Sebenarnya ada lagi satu merek yang lebih bagus sih, namanya Hurom. Dia itu harganya 3 kali lipatnya lah. Jadi gue rasa Sharp ini adalah pilihan yang paling oke buat kalian yang mau mencoba hidup sehat gitu. So kita langsung aja ke pembuatannya. Jadi langkah pertama adalah kita harus menimbang wortelnya sebanyak 3 kg di atas timbangan. Oke, karena kita akan membuat 1,5 liter sekali ngejus ya. Setelah itu kita kupas wortelnya biar bersih. Jangan lupa dipotong ujung-ujungnya karena suka ada yang busuk ujung-ujungnya. Habis itu kalau misalnya kegedean, kita bisa juga belah 2 wortelnya. Karena gue pakai wortel beras tagi, jadi dia gede-gede kan, harus dipotong. Ntar nggak muat masuk juicer. Habis itu kita bersihin pakai air mateng, air minum ya. Biar nanti langsung kita bisa masukin ke juicernya. Nah ini kalau sudah mau penuh, kita keluarin tapi pakai saringan ya. Biar jusnya itu lembut, biar kayak air doang. Karena kalau misalnya ada ampas-ampasnya tuh nanti nggak enak minumnya. Ini kita masukin dalam botol buat penyimpanan di kulkas. Jangan lupa kita tandain pakai spidol. Nah ini 500 ml. Oke. Terus kita tambahin ke gelas kedua 1000 ml. Kita masukin kulkas deh. Nah inilah dia waktunya mencoba jus. Ini adalah sari wortel pure semuanya. Jadi tanpa campuran air, tanpa campuran gula atau apapun itu. Jadi mari kita coba habiskan langsung ya dalam sekali minum. Wah. Lu yang nggak doyan air putih ya, lu pasti bisa langsung ngabisin 500 ml dalam sekali minum. Buat kalian yang misalnya kerja di kantoran, kalian ambil cuti. Jadi hari Sabtu, Minggu, Senin, atau enggak Jumat, Sabtu, Minggu. Ya anggap aja 3 hari itu pengganti hari di rumah sakit gitu. Karena detox ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebenarnya. Dan ini tuh setahun cukup dilakukan 2 kali ataupun setahun sekali udah cukup kok. Ini hari pertama by the way, dan lo bisa minum ini dari jam 9. Nanti jam 12 gue akan minum lagi. Dan jam 3 gue akan minum lagi. Lalu nanti jam setengah 6 gue akan ngejus lagi buat persiapan jam 9 dan jam 12 malam nanti. Oke? Kalau misalnya kalian mau tahu kelebihan wortel itu apa aja secara lengkap, itu udah gue cantumin di description box di bawah. Jadi lo bisa baca wortel itu kandungannya apa, manfaatnya apa, fakta-faktanya apa, lo bisa baca di bawah. Oke, see you at the second round. Oke, sekarang adalah gelas kedua. Mari kita habiskan. Gelas kedua sebanyak 500 ml udah gue habisin. Berarti total gue udah minum 1 liter. Kalau mau minum sedikit 100 gak apa-apa. It's terserah lo, yang penting harus habis 3 liter. Ini adalah gelas ketiga. Nih. Drink it. Oh iya, wortel yang ditaruh di kulkas itu tidak boleh lebih dari 7 jam. Karena kalau lebih dari 7 jam, dia akan kecut dan rasanya nggak enak. So, minumlah sebelum
7 jam dari setelah kalian buat. Sorry, gue lupa ngerekam yang gelas keempat dan gelas kelima karena gue tadi buru-buru. Jadi gue begitu bikin langsung gue minum dan gue simpan. Tapi tadi gue udah minum kok di luar. Dan terus sekarang adalah waktunya ngabisin gelas terakhir yang ke-6, 500 ml terakhir dan genap 3 liter. Gue bersihin dulu ya. Gila, akhirnya 3 liter. Ya, minum jus wortel 3 liter dalam sehari tanpa minum, tanpa makan. Air putih nggak boleh, makan apa lagi. Jadi bener-bener pure jus wortel mentah. Tapi menurut gue rasanya kayak agak susu-susu gitu sih. Efeknya di gue sih so far it's fine. Kayak badan gue ya udah normal-normal aja kayak makan biasa. Cuman memang ya lapar sih, pengen gitu, pengen makan, tergoda gitu, pengen makan ayam. Oke, tapi nggak apa-apa. Oh, by the way, buat besok lu harus siapin pepaya itu, satu pepaya utuh yang pepaya California itu loh. Lu bisa pakai itu karena kita butuh 500 ml buat openingnya, sama minyak zaitun yang extra virgin olive oil. Itu harus pakai itu. Besok pagi gue akan lanjutin videonya dan mulai detox di hari kedua dengan pepaya dan minyak zaitun. Oke, see you tomorrow. Ya, inilah detox hari kedua dan perbedaannya adalah kemarin kan gue langsung wortel ya, dan sekarang ada bedanya, kita pakai pepaya buat awalan. Jadi wortelnya tuh tetap 3 liter sehari, terus sama minyak zaitun 1 sendok teh, diminum 3 kali sehari. Jadi nanti terserah timingnya kapan, bisa jam 10, jam 3, dan jam 7 malam itu juga boleh. Tapi yang jelas waktunya dipisah-pisah ya. Gue udah ngupas pepaya dan ngejus dan hasilnya pas banget men. 500 ml. Ini sarapan kita pagi ini. Wow. So, kenyang banget guys ngabisin 500 ml. By the way, gue tadi nggak saring papayanya, jadi langsung aja dia memang agak kental gitu teksturnya. 1 atau 2 jam lagi gue akan minum jus wortelnya seperti kemarin. Di situ baru minyak zaitunnya. So inilah jus wortel pertama hari ini, gelas pertama. Dan habis itu gue akan langsung minum extra virgin olive oil 1 sendok teh. Oke, mari kita minum. Terus waktunya minum ini. Gue video ini tinggal dikit karena gue sering minum minyak zaitun mentah. Langsung gue sendokin gitu karena ini gunanya adalah buat ngelawan minyak-minyak bandel yang setiap hari kita makan dari junk food. Ini 1 sendok teh ya. Nah, segini aja. Oke, segini. Oh, gue lupa satu hal. Nanti di gelas kedua lo sambil makan 1 wortel, entah itu wortel ukuran kecil atau gede, terserah. Yang jelas lo harus makan itu mentah dan tanpa di jus. Jadi tujuannya adalah untuk ngasih serat, masukin serat ke tubuh. Jadi biar kotoran-kotoran atau racun-racun yang ada di usus itu terbuang keluar bersama serat-serat atau ampasnya wortel itu. Ini adalah jadwal minum kedua gue dan jadi gue juga sekalian minum ya. Karena kalau makanin doang pasti seret. Bismillah. Oke, nanti gue akan lanjut dengan gelas ketiga dengan tambahan minyak zaitun. Gila. Ini yang ketiga. Ini yang keempat maksud gue. Sorry ya, fokus. Sudah ya.
Ini adalah hari ketiga dan pengalaman gue kemarin detox selama 2 hari itu. Hari pertama belum kerasa apa-apa. Hari pertama kayak normal. Tapi hari kedua gue ngerasain kayak super lemes dan dari jongkok ke berdiri gue buang nafas. Terus tiba-tiba kayak kelingan gitu kayak hampir mau jatuh gitu. Tapi gue orangnya nggak pernah pingsan sih dalam hidup. Jadi gue sempat kaget ngalamin kayak gitu. Kayak hampir mau black out gitu. Sekarang gue mau lanjut gelas pertama di hari ini. Wow. Jadi detox hari ketiga ini berbeda dengan hari kedua. Bedanya adalah kita tidak minum jus pepaya lagi, tapi langsung jus wortel aja. Tapi minyak zaitunnya masih tetap sama dengan yang kemarin. 3 sendok teh diminum secara interval. Ini adalah gelas kedua hari ini. Last but not least, finally gue menyelesaikan challenge detox wortel selama 3 hari. Yang artinya gue total minum jus wortel ini 9 liter atau setara dengan 20 kg wortel mentah. By the way, pengalaman yang gue rasain setelah 3 hari detox itu adalah pupnya warnanya terang banget, warna orange terang. Itu gue gak kaget sih kalau pertama kali lihat. Tapi anehnya adalah gini, kalau gue dulu minum air putih dikit aja, itu pasti kayak langsung kencing. Tapi ini gue minum 500 ml dalam sekali teguk. Mau kencingnya itu kayak ada 1 jam 2 jam lah. Biasanya tuh habis minum tuh kayak beberapa menit kemudian langsung pengen kencing. Tapi ini enggak. Terus gue juga gak ngerasa lapar ya. Tapi kalau keinginan untuk makan sih ada gitu. Terus badan gue juga nggak warna kuning gitu, jadi warnanya masih kayak warna kulit asli normal. Cuman di beberapa kasus, di beberapa orang kulitnya jadi kuning gitu, kayak penyakit kuning. Jarinya juga katanya ketarik-tarik, tapi gue nggak ngerasain itu. Dan yang gue suka nih dari detox ini adalah walaupun lo cuma minum jus wortel doang, tapi lo masih kuat beraktivitas sehari-hari. Gue jualan, gue warawiri, terus gue juga olahraga kecil, sit up gitu. Gue masih kuat, jadi kayak nggak ada hawa-hawa kayak gue mau pingsan atau gimana gitu. Mungkin karena gue nggak darah rendah kali ya, jadi it's fine for me gitu. Jadi kan setiap orang kan beda-beda. Jadi gini, sepengalaman gue, detox itu tidak langsung instan efeknya. Dan ini tinggal 1 step terakhir lagi. Besok gue harus minum air alkali sebanyak 4-6 liter. Dan itu nggak boleh makan, jadi bener-bener air putih doang. Gila. Ini nih yang tantangan yang sebenarnya, karena kalau misalnya lu minum jus wortel itu kan dia itu sebenarnya gula alami. Nah tapi kalau besok itu kan bener-bener air 0 kalori, dia itu nggak ada kalorinya. Jadi ini bener-bener pengalaman gue yang pertama banget minum air doang seharian. Gue gak sabar pengen nyobain. Dan besok gue mulai dari pagi, gue mau tahu apakah gue kuat atau enggak gitu ya. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi. Hari ini gue pengen ngetes olahraga kuat atau enggak ya gue. Nanti lemes atau enggak siangnya dan sore sampai malam. Jadi gue harus cobain lari pagi sekarang setengah jam aja, oke? Gue udah 20 menit lari. Nggak lari sih, jogging. Dan sekarang gue mau ke Alfamart beli air dulu ya. By the way, ini panas banget dan gue super duper haus. Dan gue butuh minum sekarang kayaknya. Nggak tahan lagi gue. Alhamdulillah. Gila. Sumpah seger banget cuy. Gue beli 6 botol BTW. Gue akan minum ini seharian. Dan kalau bisa gue akan habisin ini semua. Akhirnya hari ini gue berhasil lagi minum 4 liter air alkali.
rasanya super duper lemas. Gue ngerasain di perut sebelah kiri gue, kiri bawah itu ususnya kayak usus besar tuh kayak del gitu, kayak ada yang nyentil, bukan nyentil sih, itu kayak noel gitu, noel tapi nggak sakit. Dan ini sih lapar sih bisa ketahan ya, cuman kalau ngebayangin makanan enak tuh kayak nggak kuat gitu, kayak anjir gue pengen banget makan ini, makan itu, makan segalanya gitu ya. Tapi gue seneng sih akhirnya gue bisa melewati 4 hari detox. Wortel dan air putih doang, gue bisa menguasai diri gue sendiri gitu. Karena yang di pikiran gue tuh adalah goal, bagaimana supaya goal gue adalah mencoba hal baru ini gitu. Dan gue berhasil. Ois, ketemu lagi setelah 8 bulan. Gue tidak ngedit, malas ngedit, akhirnya gue edit juga. Dan rambut gue sekarang lebih gondrong. Ini udah 8 bulan dari sejak gue bikin video detox wortel itu gitu. Dan gue mau ngasih kabar aja nih bahwa gue sehat-sehat aja di sini. Dan karena lagi bulan Ramadan dan lagi ada COVID, jadi gue ada waktu buat ngeditnya. Saking malas banget gue anjir. Jadi gue mau ceritain pengalaman gue nih waktu gue puasa air doang di hari keempat. Itu sebenarnya paginya menuju ke hari kelima itu gue keringet dingin malam-malam. Jam 2 itu gue bangun dan akhirnya untung ada buah bit. Gue langsung ngejus buah bit karena kan gue panik gitu. Gue pikir gue akan kayak mati gitu, makanya gue harus segera dikasih makanan gitu. Padahal itu sebenarnya nggak mati sebenarnya, gue cuman terlalu takut dan gue nggak tahu aja gitu. Karena sebenarnya gue masih punya banyak cadangan lemak pada waktu itu kan dibandingin sekarang gitu. Sebenarnya gue bisa hidup lama juga tanpa makan. Ya akhirnya gue bangun malam, habis itu gue paginya langsung makan normal seperti biasa, tapi makan goreng-gorengan tuh gue jaga banget. Jadi gue nggak makan yang goreng-gorengan, gue rebus semua, tapi tetap masih pakai nasi. Nah kalau sekarang ini gue nggak pakai nasi atau gula-gula itu gue kurang-kurangin, makanya jadi lebih kurus. Walaupun gue kelihatan lebih kurus itu bukan karena detox wortel itu, tapi karena gue menjalankan diet keto sekarang. Jadi gue sempat diet vegan waktu itu 3 bulan, terus sekarang ganti diet keto. Jadi badan gue itu sangat sedikit lemaknya gitu. Bisa dilihat dari perut gue yang sekarang. Nih kayak gini. Tuh. Ini menurut gue adalah hasil perut yang paling gue inginkan dari dulu gitu. Karena susah banget buat gue dapetin perut yang terdefinisi. Dan gue mau terus menjalankan diet keto ini sampai gue dapetin goal gue gitu. Oke, sekian buat teman-teman. Bagi yang mau ngejalanin detox wortel, silahkan dijalanin aja karena itu akan aman dan sehat-sehat saja. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Tetap semangat, oke? Lu gak akan tahu seberapa parahnya kerusakannya. Lu tahu-tahu nanti anjing, kaget gua, bangsat. Lu bisa kalau pakai pisau, lu bisa ketebelan potongnya. Ada lagi nggak ya?